Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, sebelum saya membacakan firman Tuhan, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Selamat ulang tahun, kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa memberikan Anda kesehatan, sukacita di tengah-tengah kehidupan, dan tentunya panjang umur. Demikian juga buat saudara-saudari kami, Bapak Ibu, yang sampai hari ini masih dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah, baik yang dirawat di rumah sakit, kiranya penyertaan Tuhan menyertai saudara, segera untuk mendapatkan pemulihan daripada Tuhan, dan segala proses, baik para medis, demikian juga obat, dan juga makanan yang boleh dimakan, kiranya itu semakin memulihkan saudara-saudari, sehingga Anda semua boleh melakukan aktivitas seperti sedia kalanya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sekali lagi saya bacakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesuh karena aku mengeluh sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, bagi orang Batak atau Barik kita ada sebuah ungkapan yang mengatakan sisa kui sahih Nabi, katanya seperti itu. Itulah sebuah ungkapan yang sering dikatakan untuk menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai rahasia yang selalu disimpan di dalam hatinya. Sahabat Saroha, rahasia yang selalu dipendam ini kadang-kadang sampai ujung hayatnya atau sampai mati, dan itu tidak pernah dia ungkapkan. Tentunya secara psikologi, masalah yang selalu disimpan di dalam hati itu bisa membuat orang terganggu, dan tentunya bisa juga sampai membuat orang sakit jika setiap saat selalu dia mengingatnya atau membuat dia mengingat sesuatu kesalahan yang dia lakukan. Demikian juga yang dirasakan oleh pemazmur dalam nats kita pada hari ini. Bagaimana pemazmur dalam nats kita hari ini yang mengatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Dari pernyataan pemazmur ini dapat kita pahami meskipun ia sekuat tenaga untuk menyimpan dan tentunya merahasiakan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, sehingga tulang-tulangnya menjadi lesu karena dia tentunya menimbulkan sebuah keluhan-keluhan sepanjang hari. Tentunya itu yang dilakukan atau yang dirasakan. Sehingga kita mau mengatakan, tak satu pun manusia di tengah-tengah kehidupan kita yang sanggup untuk menghibur pemazmur itu sendiri. Hanya satu yang sanggup, yaitu Tuhan Allah yang Maha Pengampun. Hal inilah yang ditunjukkan oleh pemazmur dalam nats kita, menyampaikan apa yang dia rasakan ketika dia bertahan pada prinsip, pola pikir, dan apa yang dia lakukan saat nats ini, sehingga dia menyampaikan kepada Tuhan bahwa dia memahami hanya pengampunan yang daripada Tuhanlah yang sanggup membuat dia bisa kembali tanpa merasakan sebuah kesalahan atau mengingat kembali apa yang sudah dia lakukan. Sehingga dikatakan di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua itu, sebelum nats kita, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan,
dan yang tidak berjiwa penipu. Oleh karena itu kita bisa memahami pengampunan akan dosa yang dirasakan oleh pemazmur tentu sangat nyata setelah dia menyampaikan seluruh pelanggaran-pelanggarannya di hadapan Allah. Hal inilah yang menjadi kesaksian pemazmur. Menjadi sebuah kesaksian yang disampaikan jika dia telah berdosa dan menyimpannya di dalam hatinya. Menyimpannya di dalam hatinya dapat mengakibatkan penderitaan dalam dirinya. Namun, satu hal yang disampaikan yang bisa kita pelajari dalam kehidupan pemazmur, ternyata dia menyadari bahwa hanya dengan membawa kepada Tuhanlah, maka dia bisa mendapatkan kelegaan. Maka pemazmur dalam hal ini, dia datang kepada Tuhan. Dia mengakui segala kesalahannya. Maka dalam hal ini, kita bisa melihat pemazmur mendapatkan kelegaan di dalam hatinya. Hal inilah sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita, bahwa tak satu pun di tengah-tengah kehidupan kita yang bisa kita andalkan, baik teman, baik saudara, dan lain sebagainya, dalam sisi untuk memberi kelegaan tentang apa yang sudah di masa-masa lalu kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Satu sikap yang baik dilakukan oleh pemazmur, bagaimana dia memahami dan menyadari bahwa satu-satunya ketika dia merindukan kelegaan, pengampunan dari apa yang dia lakukan, maka dia bisa membuat atau keputusan bahwa hanya datang kepada Tuhan, maka dia bisa mendapatkan kelegaan itu. Nah, tentunya dalam kehidupan kita juga harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pemazmur di dalam nats kita. Tentunya kita juga pernah mengalami perasaan yang sama. Perasaan yang sama dilakukan yang dirasakan oleh pemazmur. Yang tentunya ini yang membuat kita selalu mengeluh setiap hari. Selalu merasakan sesuatu. Mungkin itu bisa menghambat langkah, menghambat perjalanan kita. Tapi hari ini kita mau diajar oleh pemazmur. Kita mau diajak oleh pemazmur untuk berterus teranglah kepada Tuhan dalam penyesalan yang mendalam. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang mau mengampuni, adalah pribadi yang mau memberi kekuatan untuk menghadapinya. Oleh karena itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran ini tentu sangat berharga dalam kehidupan kita. Agar apa yang kita lakukan tidak menghambat langkah kita ke depan. Mari datang ke hadapan Tuhan dengan pemahaman bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita dan sanggup untuk memberikan kita harapan-harapan baru dan juga kebaikan-kebaikan baru. Agar apapun yang kita lakukan untuk di hari-hari yang lalu, satu hal, Tuhan sanggup memaafkan dan sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang hingga saat ini boleh kami rasakan. Penyertaan-Mu lah yang membuat kami boleh hadir sampai pada hari ini. Bagaimana kebaikan Tuhan dalam segala kehidupan kami tanpa batas. Bagaimana kami melakukan perjalanan kehidupan yang mungkin dan kadang membuat hati Tuhan terluka karena segala tingkah laku dan perbuatan kehidupan kami. Tapi hari ini kami memahami bagaimana pemazmur juga merasakan hal yang sama. Tetapi dia bisa menempatkan posisinya untuk menyampaikan itu semua ke hadapan Tuhan dengan pemahaman bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaannya dan sanggup memberikan kelegaan dan kemudian sanggup untuk memperbaiki segala kehidupan daripada pemazmur itu sendiri. Itulah kebaikan Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kami juga tidak luput dari hal-hal yang boleh kami lakukan di luar kehendak Tuhan. Tapi hari ini kami diajar juga untuk mau membawa itu semua ke hadapan Tuhan. Mau membuka diri menyampaikan itu ke hadapan Tuhan. Agar kehidupan kami juga semakin Tuhan perbaiki, semakin Tuhan pulihkan. Agar kami juga sampai kepada posisi yang bersuka cita karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka boleh berada dalam segala pekerjaan aktivitasnya. Agar kiranya Tuhan mau memberkati itu semua. Agar itu akan menjadi suatu kebaikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga dengan
saudara kami yang dalam keadaan sakit hingga hari ini. Tuhan senantiasa memberkati sehingga mereka semakin dipulihkan hari demi hari dan boleh kembali melakukan segala aktivitas yang akan mereka lakukan dalam kehidupannya. Hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.